Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Micro Teaching. Pada minggu ini kita minggu keempat ya, kalau tidak salah. Oke, pada kesempatan minggu keempat ini masih menggunakan slide yang sama. Kita akan membahas tentang keterampilan dalam Micro Teaching. Minggu lalu sudah kita bahas tentang membuka pembelajaran, introduction, kemudian memotivasi, bertanya, explaining, kemudian interacting, memberikan reinforcement, verbal maupun non-verbal, mengevaluasi, dan closing. Hari ini kita akan membahas keterampilan menulis di papan tulis. Keterampilan menulis di papan tulis sebetulnya sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun perlu kejelian dalam mempraktekkan keterampilan ini. Karena kadang calon guru atau mahasiswa praktikan itu tidak menyadari bahwa tulisannya terlalu kecil, kemudian tidak mengelola papan tulis dengan baik. Jadi bagaimana trik atau bagaimana langkah-langkah untuk bisa menulis di papan tulis dengan baik? Yang pertama adalah saudara tuliskan judul di tengah, di bagian tengah dari whiteboard atau papan tulis ya. Kemudian saudara tulis judul dengan huruf besar, tulisan tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, proporsional saja yang jelas terlihat dari belakang. Kalau itu luring, tapi kalau daring, saudara tidak perlu memperhitungkan apakah itu terlihat dari belakang atau tidak karena ditampilkan di layar. Jadi kalau bentuknya daring, saudara bisa menggunakan beberapa fasilitas yang disediakan oleh device conference yang saudara pilih ya. Misalkan dengan Zoom itu kalau saya lihat itu menyediakan whiteboard, jadi kita bisa menulis. Tentu saja kalau kita dengan mouse atau dengan kursor yang ada di laptop saudara masing-masing agak kesulitan. Sehingga kalau saudara menggunakan whiteboard di salah satu device conference yang disediakan, maka saudara perlu menggunakan stylus pen ya untuk menulis di atas kursor yang kita atau dengan menggunakan papan tulisnya. Jadi kalau zaman dulu itu orang tua kita menyebutnya sebagai sabet. Jadi ada seperti buku dan ada alat untuk menulis. Jadi saudara butuh yang namanya stylus pen dan tempat untuk menulisnya tentunya supaya ininya tidak rusak. Jadi saudara menulis judul di papan tulis di tengah, kemudian papan tulis itu dibagi menjadi dua. Kenapa harus dibagi menjadi dua? Karena ketika kita menulis di papan tulis, kemungkinan anak-anak akan mencatat apa yang kita tulis di papan tulis, sehingga perlu dibagi dua. Belum tentu anak-anak itu selesainya bersamaan. Jadi mereka ada yang memahami dulu baru menulis, ada juga yang menulis baru memahami. Nah, supaya tulisan kita tidak terhapus, maka kita perlu membagi papan tulis itu menjadi dua. Jika kita masih membutuhkan menulis, kemudian tulisan itu belum sempat disalin oleh siswa, maka kita bisa menggunakan sisi sebelahnya, sisi sebelah yang kosong, untuk memberi kesempatan anak-anak menulis sesuai dengan apa yang dia pahami. Itu menggunakan papan tulis. Tipsnya atau triknya, tulis judul di tengah, kemudian garis bawah judul tersebut. Setelah itu
bagi papan tulis menjadi dua bagian, sisi kanan dan sisi kiri, mulailah menulis dari sisi kiri. Dari sisi kiri setelah sisi kiri habis, kemudian baru lanjut ke sisi kanan. Begitu. Kenapa harus dibagi dua? Yaitu tadi, memberikan kesempatan siswa untuk menyalin sesuai dengan apa yang dipahami. Ingat, karena pemahaman seseorang itu tidak sama. Ada yang bisa cepat memahami, tetapi ada yang juga lambat untuk memahami. Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada anak didik kita. Yang berikutnya adalah keterampilan menggunakan media. Jadi media ini sangat penting untuk membantu praktikan atau calon guru dalam praktik micro teaching. Karena apa? Tentu saja ini akan membantu calon guru untuk menyampaikan pembelajaran terbaik kepada siswa-siswa, baik secara daring maupun secara luring. Nah, media yang biasa digunakan oleh seorang guru itu adalah media PPT, PowerPoint. Ketika saudara menggunakan PowerPoint di dalam praktik saudara, maka usahakan bahwa setiap slide itu tidak lebih dari 15 kata. Ingat ya, 15 kata, bukan 15 baris, tapi 15 kata. Namanya juga PowerPoint, jadi hanya poin-poinnya saja. Poin-poinnya saja saudara tulis, kemudian setiap poin saudara jelaskan secara detail dan jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa. Kemudian, alangkah baiknya jika PowerPoint itu isinya adalah gambar atau skema atau bagan. PowerPoint sebaiknya tidak berisi tulisan yang kalau dihitung itu lebih dari 15 kata. Jadi lebih baik menggunakan gambar, diagram, kemudian saudara menjelaskan diagram atau bagan tersebut atau gambar tersebut kepada siswa. Sehingga jika saudara itu mengajar dengan menggunakan PowerPoint, itu nanti bisa membantu siswa untuk memahami apa yang saudara jelaskan. Karena apa? Belajar dengan melihat dan mendengarkan itu akan memberikan pengalaman lebih baik daripada saudara hanya menjelaskan yang hanya dapat diterima oleh panca indera siswa itu hanya dengan mendengarkan. Ya. Tapi kalau saudara menjelaskan dibantu dengan media PowerPoint, gambar, ada yang dilihat siswa, sembari mendengarkan penjelasan saudara, nanti hasilnya akan lebih baik dibanding dengan saudara hanya menjelaskan saja. Ya, itu poin penting untuk menggunakan media. Sebetulnya media tidak hanya PowerPoint, tapi biasanya yang digunakan oleh guru, baik secara daring maupun secara luring, itu bentuknya PowerPoint. Saudara juga bisa menggunakan media dalam bentuk video. Nah, biasanya video itu digunakan lebih baik jika pada saat membuka pembelajaran atau bagian introduction, pendahuluan. Dengan tujuan apa? Karena video itu mampu memotivasi siswa, apalagi isi video itu adalah video yang dibuat oleh guru sendiri, diambil dari fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kalau guru bisa membuat video sendiri, mengapa harus menggunakan video orang lain? Karena yang paham siswanya seperti apa, karakter siswa itu adalah guru. Ya, kemudian saat menggunakan video, itu tidak hanya video dibiarkan diputar sedemikian rupa sehingga tidak ada pengantar sama sekali, itu mungkin tidak pas. Ya. Sebelum saudara memutar video, saudara alangkah baiknya lengkapi dengan lembar kerja siswa. Di mana lembar kerja siswa itu
memberikan atau mengarahkan apa-apa saja yang perlu diamati ketika siswa belajar dengan video. Contohnya misalkan saudara memutar video tentang proses replikasi DNA. Ada semi konservatif, ada konservatif, misalkan seperti itu. Oleh anak-anak, hari ini Ibu akan putarkan, kita akan belajar dengan menggunakan video, Ibu akan putarkan proses replikasi DNA. Coba nanti kalian amati jenis-jenis apa saja yang termasuk atau yang dapat dilakukan dalam proses replikasi DNA. Nah, amati, kemudian amati dengan seksama dan catat di lembar LKS yang sudah Ibu berikan. Mungkin bisa begitu. Atau misalkan saudara memutar video tentang keanekaragaman hewan. Jadi di situ banyak, ada sapi, ada capung, ada kupu-kupu, ada bunglon, ada kadal, ada ular. Nah, saudara tidak membiarkan video itu berlalu saja. Silahkan amati anak-anak video yang Ibu putarkan, apa yang diamati. Nah, mungkin saudara bisa, silakan anak-anak amati ada berapa jenis hewan yang bisa saudara amati atau yang bisa kalian amati. Berapa jenis? Hanya jenis saja. Kemudian tulis nama Indonesia, nama sesuai yang kalian kenal. Mungkin gitu. Nah, nanti hasil jenis hewan-hewan yang saudara temukan di video yang Ibu putarkan, nanti kita akan mencoba untuk berlatih mengelompokkan. Nah, mungkin juga bisa seperti itu. Jadi tidak boleh ketika saudara menggunakan video itu berlalu begitu saja tanpa ada tugas atau clue, kata kunci apa yang harus diamati oleh siswa. Bayangkan jika saudara tidak beri pengantar atau tidak beri clue untuk siswa. Anak-anak perhatikan video yang Ibu putarkan ya, perhatikan saja. Kemudian setelah video itu selesai diputar, saudara bertanya, kira-kira hewan apa saja yang kalian temukan? Anak-anak kan tidak konsentrasi. Apakah itu harus mengamati jenis hewannya? Apakah itu harus mengamati habitatnya? Apakah itu harus mengamati ciri-ciri karakternya? Kalau tidak saudara beri penjelasan dulu di awal, tidak dilengkapi dengan lembar kerja siswa atau lembar diskusi siswa, itu akan menyulitkan siswa untuk fokus apa yang harus diamati oleh siswa. Demikian saudara, ilmu tentang bagaimana menulis di papan tulis dan bagaimana menggunakan media. Minggu depan kita akan bahas bagaimana memilih menggunakan metode yang tepat untuk topik tertentu. Karena apa? Bahwa tidak semua metode ataupun model pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran itu ampuh untuk semua tujuan. Kita harus memperhatikan kesesuaian antara metode yang kita pilih dengan topik yang akan kita bahas pada saat pembelajaran. Ditunggu minggu depan videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.